Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putra Pratama dari kelas C2 Akuntansi. Nomor pokok NPM saya adalah 10 22 11 21. Saya akan mempresentasikan kebiasaan saya, dan kebiasaan tersebut adalah mengantar, jemput, sekolah, dan lain-lain, ataupun itu yang disebut jasa. Dan saya akan mempresentasikannya. Ya, baik, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya menjadi seseorang yang ingin bisa mengembangkan jasa tersebut. Dari saya mungkin jasa adalah sebuah alat transformasi untuk kita semua. Ya, banyak ya di bidang seperti bidang jasa antar jemput, jasa transportasi umum, jasa bengkel, dan jasa tukang jahit, dan lain-lain. Menurut saya di kehidupan saat ini, di zaman saat ini, jasa akan terus berkembang dan akan terus maju. Soalnya jasa tuh kemungkinan akan menjadi prioritas masyarakat umum di Indonesia, karena kondisi sekarang pemerintah mewajibkan bahwa masyarakatnya untuk bisa bertransportasi umum, dan itu pun juga menghimbau agar masyarakat Indonesia tidak menimbulkan kemacetan di jalan dan kebisingan di jalan raya dan jalan umum masyarakat. Mungkin di bidang jasa dan di bidang lain-lain sangatlah beda ya, karena jasa tuh lebih terpenting dalam hal ketepatan waktu dan hal dalam memilih dan memilah dalam memasarkan jasanya tersebut. Terkadang jasa akan terhambat oleh waktu, dan kelebihan dari jasa adalah kita sebagai masyarakat umum bisa mempergunakannya secara baik dengan benar, yaitu seperti mengirim paket, jasa antar paket, dan bisa jadi di segi jasa tersebut masyarakat umum dapat mengakses layanan umum seperti Gojek, karena tak akan ada habisnya menjelaskan tentang jasa, dan jasa pun akan berjasa juga bagi kita masyarakat umum untuk menggunakan jasa seperti jasa tukang bengkel, jasa tukang jahit, jasa antar jemput seperti Gojek, Maxim, angkutan umum, Damri, angkot, dan lain-lain. Karena jasa adalah hal utama bagi kita untuk membantu kesulitan kita dalam mengirimkan paket lah, kita lagi di satu ruangan ingin bertujuan ke tempat lain, disitulah jasa akan timbul dan akan berfungsi untuk kita dalam segala bidang apapun. Baik, saya akan menjelaskan dalam PPT tersebut akan merinci penjelasan tentang operasional jasa dalam manajemen operasional. Saya akan menjelaskannya secara menyeluruh dan detail, insya Allah. Mari kita lihat. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana caranya
memasarkan jasa secara baik. Pemahaman pada service profit chain atau rantai keuntungan layanan adalah rantai yang menghubungkan keuntungan perusahaan dalam pegawai dan kepuasan pelanggannya. Slide berikutnya. Rantai keuntungannya yaitu layanan internal berkualitas, lanjut, pekerjaan berkualitas dan produktif, lanjut, nilai layanan yang lebih besar, lanjut, pelanggan yang bahagia dan setia, lanjut, keuntungan dan pertumbuhan. Strategi marketing dalam industri jasa dan operasional adalah perusahaan dapat pegawai dari marketing dan eksternal marketing dan konsumen. Itulah sirkulasi industri jasa dalam perihal marketing pegawai, perusahaan, dan konsumen. Pemilihan pegawai yang tepat dan lingkungan kerja yang menyenangkan pelatihan tersebut sehingga mampu menghasilkan pelayanan yang superior pada pelanggan. Seperti kalau Gojek ya, tepat waktu, dan sama seperti jasa kurir harus tepat waktu dan gesit terutama. Memberikan pelayanannya atraktif kepada konsumen menggunakan teknologi untuk berhubungan dengan menjaring konsumen. Strategi marketing industri jasa adalah 1. Eksternal marketing, internal marketing, interaktif marketing. Interaktif marketing itu mudah bersosialisasi agar konsumen dan pelanggan industri jasa akan semakin percaya bahwa PT tersebut sangatlah profesional. Nah, itu fungsinya strategi marketing dalam industri jasa. Dan ada juga dalam bahasa Inggris adalah high tech dan high touch. Nah, ini survei. Nah, ini contoh bahwa aplikasi Gojek menerapkan strategi marketingnya dengan cara aplikasi yang memudahkan pelanggan untuk mengaksesnya. Next, mengelola layanan berkualitas, yaitu mengelola layanan berkualitas membagi layanan menjadi 2 kelompok. Layanan utama 1, kedua layanan tambahan. Dan slide berikutnya adalah layanan utama yang ditawarkan oleh perusahaan dan menjadi harapan oleh konsumen, yaitu layanan utama. Dan layanan kedua adalah layanan tambahan untuk menambah nilai yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Dan inovasi, ini pun inovasi yang dapat menerapkan perusahaan tersebut serius dan mengembangkan perusahaannya lebih jauh dari sebelumnya. Memenuhi harapan konsumen dan meyakinkan itu harus ada strateginya berikut ini. Konsumen akan memilih suatu penawaran yang dipersepsikan dapat memberikan nilai terbaik bagi mereka. Kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara harapan dan kinerja suatu jasa dan layanan akan dibeli. Apabila kinerja suatu layanan berada di atas nilai yang diharapkan, maka akan membuahkan kepuasan pelanggan. Next lagi ya. Perbedaan persepsi yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan yaitu gap antara persepsi manajemen terhadap kebutuhan konsumen, harapan konsumsi dengan
GAP antara persepsi manajemen dan pengertian servis yang berkualitas beda, karena ada spesifikasi layanan yang berkualitas dalam proses pemberian layanan, antaranya proses pemberian layanan dan komunikasi eksternal seperti foto tersebut, bahwa masyarakat haruslah bisa mempengaruhi dalam segi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan begitu. Next lagi ya, masih ada faktor yang mendukung terwujudnya suatu pelayanan yang prima adalah dampak diandalkannya 1. Dampak diandalkannya, 2. Tanggapan, 3. Terjamin, 4. Perhatian dan peduli, 5. Fasilitas yang bagus seperti produk jasa yang ditawarkan oleh HP atau handphone iPhone yang seperti gambar tersebut adalah memfasilitasi yang sangat mewah, yaitu bagus bagi kalangan masyarakat luar negeri dan umum di Indonesia. Next, mengelola layanan berkualitas, yaitu pelayanan prima membutuhkan pemahaman yang baik terhadap ekspektasi dari konsumen sehingga dapat menghasilkan kepuasan pelanggan. Dan ini contoh-contoh perusahaan jasa yang terkenal. Next, konsep strateginya, komitmen tinggi dari pemimpin perusahaan, standar pelayanan tinggi, penawaran sesuai dengan daya beli, monitoring sistem internal dan kompetitor, memperhatikan keluhan pelanggan. Sekian dari video yang saya jelaskan dan saya presentasikan dalam materi manajemen operasi tentang jasa. Mohon maaf bila ada kekurangan untuk menyampaikan dan menjelaskan materi tersebut. Selebihnya karena saya masih belajar dan ingin mempelajari semua yang ada dalam manajemen operasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.